baik Ustaz. Kita ini kan juga makhluk sosial ya Ustaz pastinya. Ya terutama kita perlu banget nih Ustaz nasihat dari Ustaz, khususnya karena ya kita berada dari etnis yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang mungkin dari Sumatera dan sebagainya macamnya gitu. Nah, tidak terlepas dari adat dan kebiasaan nih Ustaz. Nah, bagaimana nih nasihat untuk kita khususnya para penuntut ilmu, sehingga paling kecilnya deh misalnya di keluarga, biar ketika memang ada hal-hal yang tiba-tiba kita nggak ngikutin adat keluarga lagi gitu ya, itu kita bisa sampaikan secara baik gitu. Itu bagaimana ya cara kita menegakkan hujahnya gitu Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala quwata illa billah. Pertama, Islam itu luas juga. Luas artinya cocok di semua tempat. Cuman ada pokok-pokok dasar yang Islam memberikan tuntunan. Kesyirikan dimanapun dilarang, dimanapun saja, apapun budayanya, apapun alasannya. Nah itu keluasan Islam contoh pakaian, tidak ada harus memakai gamis aja atau memakai baju koko aja, enggak ada. Ada ketentuan selama mengikuti aturan agama. Jadi harus dibedakan antara perkara-perkara yang muamalah dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan akidah dan ibadah. Dalam ibadah dan akidah tidak ada istilahnya variasi. Tidak ada istilahnya harus diadakan mix ya, tidak bisa. Karena akidah itu paten, absolut. Ibadah juga tidak bisa kita reka-reka. Karena kalau seandainya diberikan kebukaan untuk ini, tentu akan setiap orang berkreasi dalam beribadah. Dua pokok inilah yang tak bisa digeser. Namun dalam muamalah Islam memberikan keluasan. Nah ini juga kadang-kadang teman-teman kita tidak membedakan pembahasan seperti ini. Juga perbuatan syirik atau hal-hal yang bertentangan dengan akidah atau dengan ibadah tadi bertingkat-tingkat juga. Tidak sama level kesalahannya atau kualitas kesalahan yang dilakukan dan kualitas dosa dalam pelanggarannya, tidak sama. Maka di dalam menyikapi berbagai hal-hal yang harus kita lakukan nasihat, dimulai dari tingkat yang paling fatal. Nah, hal yang akan merusak ibadah secara total, umpamanya perbuatan syirik. Kemudian umpamanya hal-hal yang berbau bid'ah yang sifatnya bukan amaliyah lah, atau sifatnya yang sifat i'tiqadiyah. Adapun perbedaan-perbedaan yang sifatnya masih latar belakangi oleh perbedaan memahami sebuah dalil dan dalilnya satu, itu ada toleransi sampai dijelaskannya ilmu, dan tidak boleh disikapi dengan cara saklak atau terlalu keras, tapi tetap dengan cara yang baik, bahasa yang baik. Dan saya berikan kepada teman-teman yang baru berhijrah, yang baru menuntut ilmu ya, ini juga hijrah Anda perlu juga diluruskan. Jangan asal hijrah dari sisi kostum, tapi hijrah itu yang pertama adalah masalah ilmu. Tempat Anda hijrah kemana? Jangan ya salah arah dari hijrah ya, dari berhenti dari maksiat pindah kepada kelompok ahlul bawa bid'ah yang macam-macam. Ini lebih fatal. Ya dimulai hijrah itu dengan ilmu. Ketika kita mengetahui ilmu sedikit-sedikit, jangan lebih banyak ngomong dulu, lebih banyak mendengar ya. Dengan pun kita melihat dalam keluarga kita ada pelanggaran, kita lebih baik mencontohkan dari diri sendiri. Lebih mencontohkan dari sendiri, dan jika mereka bertanya, jelaskan dengan cara bahasa yang baik. Dan bahkan kalau kita ditanya, kita mungkin tidak bisa untuk menjelaskan yang memuaskan. Bisa kita ajak, boleh nanti kita tanyakan sama guru saya, kita hadir dalam pengajian ini, coba nanti habis pengajian kita coba tanyakan gimana pembahasan ini. Kalau saya menjelaskan, saya tidak akan tahu lebih detail bagaimana penjelasan masalah ini. Kita boleh jawab secara umum saja, tetapi tetap kita jelaskan bahwa jawaban saya ini pasti tidak akan sesempurna jawaban orang yang berilmu, karena saya hanya mengetahui 2 kali pengajian, 3 kali pengajian, itu kan juga pemahaman belum tentu ditangkap semua ya kan.
Tapi yang paling penting itu perubahan adalah bergaul dengan keluarga. Ketika mulai ngaji, adab sopan santunnya masuk rumah, selalu baca salam, menebar senyum sama anggota keluarga, dan kepada orang tua, ya, berubah. Ya, jika bagaimana adab yang sebaik-baiknya. Ya, jika ibunya ada di rumah lagi sibuk atau bagaimana, kita ikut membantu meringankan tugas mereka. Juga demikian orang ayah kita umpamanya, sekali-kali mungkin bisa kita mijit orang tua kita, ya kan. Dan ketika akhlak ini berubah, maka tidak akan ada orang tua mencurigai anaknya belajar di mana. Dia mungkin akan rindu, di mana anak saya belajar, kenapa sekarang akhlaknya begitu baik, indah, sopan santun. Nah, sekarang teman-teman sebagian justru girohnya, semangat beragama membuat dia over di dalam berperilaku, merasa sudah bersih, merasa sudah benar betul sekali. Nah, ini yang kadang-kadang, dan ingin membetulkan sesuatu itu dengan cepat juga. Nah, tidak bisa. Segala sesuatu itu dia secara perlahan, bertaraf, ya, ada fasenya, semuanya berubah, tidak bisa berubah drastis. Ya, itu sudah hukum alam juga demikian. Semuanya beransur, tidak bisa totalitas sekaligus. Dan oleh sebab itu, bagi teman-teman harus perlu bersabar dalam berdakwah tadi. Bersabar juga dalam menerima ancaman dan tindakan yang dalam tantang dakwah, pastilah. Maka juga ketika teman-teman mendapatkan celaan, dakwah mendapat celaan, jangan membalas dengan celaan yang sama, dengan perilaku yang sama. Tapi tunjukkan bagaimana Islam, bagaimana akhlak Rasulullah SAW ketika disakiti, bagaimana akhlak Rasulullah SAW ketika dimusuhi. Ini yang perlu kita contoh. Ya, sunnah itu bukan hanya sekadar jenggot, bukan hanya celana di atas mata kaki, atau hanya sebatas pakai cadar, tapi juga bagaimana petunjuk Rasulullah SAW ketika menyikapi perbedaan sahabatnya, ketika menghadapi perbedaan dalam umat lain yang memang satu negara ada tuntunannya. Rasul kita SAW, ya, memberikan contoh teladan, mengunjungi anak Yahudi yang sakit, memberikan hadiah. Ini akhlak-akhlak Rasul SAW dalam umat yang berbeda agama. Jadi intinya adalah bahwa kita perlu banyak belajar dan perlu menerapkan apa yang kita pelajari secara beransur-ansur, dan kepada orang lain, jangankan kepada orang lain, untuk diri sendiri aja nggak bisa kita paksakan kadang-kadang kebenaran itu. Selalu adanya tali ulur, pikir tali ulur, kita tahu dah ini ini salah, tapi ada kadang-kadang kembali lagi, sadar lagi, dan itu memang itulah sudah perjuangan. Maka itulah salah satu perjuangan, walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana. Kata Allah SWT, orang bersungguh-sungguh selalu berjuang melawan nafsunya, ya, untuk ikuti kebenaran. Allah benar-benar akan tuntun dia ke jalan yang lurus. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.